tugasnya apa namanya? Sudah dia sampai mana ya? Margules sudah di itu prediksi parameter udah bisa ya? Sudah, Prof. Sudah. Kemudian kuisnya ada masalah? Ada bisa semua. Kalau kemarin belum selesai semua, Prof. Waktunya nggak cukup. Berapa yang rata-rata bisa diselesaikan? Kalau dari saya 6, Prof. 6 itu 7 kan ya? Iya. Ya oke lah. Kemudian berapa kemarin waktunya? 2,5 jam? Kemarin berapa? 2,5 jam ya? 2 jam, Prof. Oh, 2 jam ya, bukan 2,5. Oke. Ya, oke, kita akan lanjutkan kuliah hari ini. Saya akan apa namanya? Coba saya share screen ya. Ya, kita sudah kemarin kan sudah cerita tentang kalau model yang activity coefficient ya. Jadi ya, jadi ngikuti yang bawah ini ya. Jadi kita tentunya kalau model ini kan pakai V ya, equation of state. Kalau yang activity coefficient kan kita pakai yang low pressure, tapi dia biasanya adalah apa namanya non ideal ya, lautan non ideal, palingnya low pressure. Biasanya ini yang banyak digunakan ya. Jadi kalau high pressure non ideal itu yang memang sampai saat ini kita harus pakai equation of state, tapi data yang tersedia untuk equation of state itu tidak mampu, tidak seperti activity coefficient ya, yang mampu mempresentasikan ketidakidealan lautan ya secara baik ya. Kalau yang ini masih belum ya, ada beberapa equation sih sudah dicoba mixing rule-nya, tapi masih juga belum, hanya berlaku untuk beberapa sistem, jadi nggak bisa berlaku umum ya. Oke. Nah sekarang untuk activity coefficient, jadi activity coefficient ini adalah tentunya gamma ini, kalau yang ini kan pakai EOS ya. Kalau gamma ini bisa kita cari dari beberapa model ya. Satu itu adalah kemarin yang sudah kita ceritakan tuh model Margules ya. Jadi kemudian ada juga Panlar ya. Kemudian ini disebut model korelasi ya. Korelasi itu harus ada data eksperimen seperti karena kita butuh parameter yang kita fit ya, kita cocokkan dengan data eksperimen. Kalau seperti ini adalah A12, A21 ya, jadi sama juga ya. Jadi sehingga kita butuh ini adalah dapatnya dari data eksperimen, VLE data eksperimen ya. Jadi kalau nggak ada data eksperimen ya kita nggak bisa ngitung ya. Jadi biasanya kenapa kita butuh dari kemarin saudara dari data eksperimen kita? Karena nanti yang digunakan adalah ini untuk melakukan, ini untuk desain, untuk mencari VLE ya, VLE. Nah sehingga di sini didapatkan mungkin kita bisa mendesain apa namanya kolom destilasi ya, berapa tray yang dibutuhkan atau pemisahan-pemisahan yang lain. Jadi kita lakukan perhitungan ya, karena kalau kita pakai umpamanya apa namanya YX ya, kita kolom destilasi lah umpamanya di sini ya, kita cari jumlah tray-nya, tentunya kita harus cari garisnya ini. Cari garisnya ini ya dari paling mudah ya dari korelasi, karena ini dapat digunakan secara simulasi perhitungan ya. Jadi kita kalau kecuali kita manual ini misalnya. Oke. Nah di samping korelasi model apa namanya Margules maupun Panlar itu yang juga ada yang lebih apa namanya lebih bagus, itu adalah persamaan Wilson ya, tahun 64 mungkin yang dipropos oleh J.M. Wilson ya. Jadi ada persamaan Wilson, ini konsepnya udah lain, ini pakai konsep lokal komposisi ya. Lokal composition ya, pakai model lokal komposisi pengembangannya. Karena yang Margules itu adalah Margules Panlar, mungkin landasan teoritisnya ya sedikit sekali ya, jadi banyak empiriknya besar. Kalau ini sudah semi empiris namanya ya. Kalau empiris apa itu? Persamaan empiris sama persamaan
persamaan apa namanya yang secara teori. Kalau persamaan empiris itu adalah tidak berdasar, hanya melihat dari apa namanya dari visual aja ya. Jadi gambar grafik visual ya kira-kira seperti pokoknya orang membuat pertumbuhan penduduk karena variabelnya banyak kan nggak bisa dia melihat dari ini aja ya, dari statistika, lihat trennya ya, kemudian dari itu diplot ya, mungkin derajat 2 apa derajat 1 apa polinomial, yaitu namanya adalah empirical. Jadi empirical seperti kita mengenal obat, ada obat apa namanya obat empiris seperti jamu itu masuk empiris karena nggak ada teorinya jamu gimana menyembuhkan penyakit dia. Kalau dikasih orang merasa segar sembuh, ya udah itu aja dipakai patokan, itu namanya empiris ya. Jadi kalau obat farmasi emang secara teori dia bisa gini ya, bedanya di sana ya. Oke. Kemudian kalau nanti kita akan bicarakan tentang Wilson, NRL dan Uniquake ya. Jadi ini adalah semua, tapi semua ini adalah walaupun dia tentunya karena dia ada landasan teorinya, dia lebih kita ekspansikan ke sistem multikomponen, bisa ekstrapolasikan ya. Bisa ekstrapolasikan atau bisa dia mempresentasikan yang strongly non-ideal, yaitu adalah tiga persamaan ini. Dia juga memakai parameter yang juga harus dari data eksperimen. Jadi semua persamaan korelasi ini adalah kita butuh data eksperimen. Kita butuh data eksperimen untuk mendapatkan apa namanya korelasi. Kemudian kalau ada prediktif, model prediksi, kemudian di samping korelasi juga ada, kalau kita nggak punya data eksperimen, bagaimana caranya? Ya? Bisa nggak? Ada alternatif lain, yaitu adalah pakai model prediksi. Model prediksi yang ada itu ASOC dan Univac. Ini adalah prediksi yang berdasarkan parameternya berdasarkan fungsional group. Parameter fungsional group sudah tersedia banyak ya, mungkin diprediksi dari data lain, dari apa namanya di fitting dari data lain, tapi bisa digunakan untuk ini. Karena dia prediksi, tentunya akurasinya nggak sebagus akurasi yang korelasi. Ya. Jadi ini adalah yang di sini adalah sebagai second choice ya. Dalam engineering kita pakai second choice. Kalau ini nggak ada baru kita pakai ini. First choice-nya adalah ini first choice ya. Kita lihat parameternya. Oh, kalau parameternya nggak ada ya kita harus pakai yang second choice daripada ngawur sama sekali ya. Nah, ini tentunya akurasinya lebih rendah ya. Jadi dia ada butuh dari eksperimen ya. Kalau saudara bisa alternatif, saya nggak mau pakai second choice. Mau tidak mau harus saudara melakukan eksperimen atau kontrak dengan orang luar, biasanya bisa melakukan eksperimen untuk mendapatkan data yang akurat ya. Kalau cepat-cepatan butuh data yang cepat ya, otomatis kita harus pakai prediksi. Kalau prediksi akurasinya nggak bagus, kalau saudara yakin akurasinya punya 10%, saudara bisa melakukan apa namanya, kalau dalam desain kita bisa melakukan toleransi yang lebih besar dari alat yang diperoleh. Oke. Nah, yang prediksi ada model ASOC ya, Univac, tapi yang banyak digunakan adalah Univac ya. Nah, ini adalah parameter kemarin sudah, kemudian persamaan Panlar mungkin sudah, persamaan Margules ya. Jadi model tidak mempunyai dasar teoritis ya. Kemudian model ini sangat berguna karena cepat, seperti saudara gunakan pakai zaman dulu mungkin kita nggak punya solver, ya kita nggak pakai grafik aja ya, kita bisa cari parameternya ya. Punya daripada 2 adjustable parameter, namun dapat kita ini di lain kalau kita pakai ISIS ada macam-macam, ada mengandung. Oke, kita pakai yang 2 aja kita pelajari di sini ya. Jadi modelnya seperti ini ya. Jadi ini ada parameter yang dari data eksperimen A12, A21 yang saudara apa namanya pelajari kemarin ya. Jadi ini adalah namanya parameter interaksi antara molekul 1 dan 2. Jadi kalau ada molekul 1, molekul 2 ini dianggap saling berinteraksi dalam larutan ya, dia saling berinteraksi ya, tarik menarik atau ya, sehingga ini yang nanti menyebabkan ketidakidealan daripada suatu larutan ya. Nah, kemudian pada tahun 64, tahun 1920 ya, bayangkan 1920 itu ya, apa namanya, kita mungkin komputer, kalau Einstein menurunkan persamaan itu masih pakai papan banyak ya. Oke. Kita model Wilson 1964 ya. Jadi model Wilson 1964, model pertama yang dimana berdasarkan konsep
teori termodinamika molekuler ya. Jadi dengan model lokal komposisi ini sudah ada teorinya. Jadi dikembangkan oleh Wilson. Jadi dia menggambarkan interaksi. Kalau kita baca papernya Wilson ya, original papernya Wilson, ya ada dua molekul, dia gambarkan bagaimana secara statika interaksinya ya. Di interaksinya mereka gambarkan lokal komposisi, maksudnya dia secara statistik melihat bahwa kalau ini larutan, total larutan, setiap daerah ini komposisinya beda-beda ya. Jadi dia buat statistika agak rumit ya ininya ya. Kemudian sehingga dia bisa propose model, ketemunya diturunkan, ketemu model Wilson ya. Dia hanya mengandung dua parameter bintang, bisa diekspansikan untuk sistem multikomponen. Jadi sistem multikomponen kalau 3 komponen, ada 3 komponen, 1, banyak 2, 3, mereka berinteraksi di sini ya, masing-masing berinteraksi, hanya 2 komponen aja, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3, 1 dengan 3, hanya berinteraksinya seperti itu. Jadi anggap 2 molekul berinteraksi. Jadi bisa dipakai untuk sistem yang multikomponen. Dan ini digunakan sampai sekarang ya, cukup akurat ya. Jadi sehingga orang meneliti biner aja ya, ternernya atau pakai kvarternya dipakai ini, tapi ini sudah cukup cukup bagus dan banyak digunakan dalam sudah diaplikasikan ya untuk pemisahan ya. Pada tahun 1990 pernah dicoba untuk membuat bagaimana kalau 3 molekul berinteraksi. Jadi kalau ada 1, 2, 3 interaksi bersama-sama gitu ya. Makanya parameternya jadi A, 1, 2, 3, jadi kompleks persamaannya. Tapi hasilnya nggak lebih bagus dari ini, malah lebih kompleks. Hasilnya malah kadang-kadang nggak akurat. Makanya tetap sampai sekarang digunakan interaksinya dianggap 2 molekul ya. Oke, dapat diekstrapolasi pada ring data eksperimen yang digunakan dalam regresi parameternya. Sistem sangat tidak ideal, dapat diperhatikan dengan baik. Salah satu kelemahannya dia tidak bisa gunakan untuk LLE ya. Nah, karena kelemahan dari Wilson tidak bisa digunakan untuk LLE, maka dikembangkan lagi oleh Prasnit ya. Itu adalah ini model Wilson ya. Jadi model Wilson ini untuk multikomponen, tapi saudara di buku untuk biner mungkin pakai yang di buku aja, ada ln gamma 1, ln gamma 2, GE per RT. Jadi ini adalah ada di buku persamaan Wilson. Ya, parameternya mungkin kita pakai ini aja parameternya, coba ada ya. Parameternya ada AIJ pakai ini PJ VI eksponen min AIJ per RT ya. Ya gitu aja, ini mungkin terlalu kompleks, ini digunakan untuk menaikkan akurasinya aja. Jadi ini ya, jadi parameternya AIJ bisa saudara pakai ini parameter yang independen temperatur, atau orang yang mudah zaman dulu biar fittingnya gampang ya karena manual ya pakai AIJ aja ya. Jadi pakai AIJ, dipakai ini yang dipakai parameter tanpa melihat ini ya. Kemudian dikembangkan lagi AIJ per RT atau AIJ plus BIJ per TRT ya. Oke. Itu persamaan Wilson, tapi dia kelemahannya tidak bisa untuk LLE. Kemudian pada tahun 68 karena kelemahan itu maka dikembangkan lagi persamaan yang NRTL ya oleh Prasnit dan Prasnit. Mungkin saudara bisa lihat di di buku teks ya. Jadi NRTL dikembangkan tahun 1968. Kalau Wilson 64 ya. Kemudian dapat digunakan untuk LLE, VLLE dan sistem multikomponen hanya dengan parameter biner yang prediksi. Ya, kalau sama dengan akurasinya untuk sistem VLE sama untuk Wilson. Cuma dia bisa untuk LLE ya, cuma ngasih parameter tambahan alpha ya. Ada 3, ada kalau di ini IJ ini tambah alpha satu lagi ya. Di 3 parameter ya. Jadi yang kalau dia biner berarti dia ada 1, 2, atau ini parameternya ya, kita sebutnya delta G12, delta G21 terus alpha. Jadi ada, kalau sistem biner ada 3 parameter. Mungkin nanti bisa kita coba dalam latihan ya. Ini mungkin nggak saya bahas. Kemudian model yang lebih ini lagi ini kan masih ada alpha parameternya yang tadi. Kemudian Prasnit
dan kawan-kawan ngembangkan lagi ya, mengimprove lagi, itu adalah dia sebut dengan persamaan Uniquake ya 1975 ya. Kemudian di sini jauh lebih aman ya, lebih unggul, tapi persamaannya lebih kompleks ya, karena dia ada dua suku, kombinatorial sama residual ya. Mungkin nanti kita bicarakan apa itu kombinatorial. Mampu merepresentasikan multi-komponen tanpa tambahan data ternary di atasnya, dapat direpresentasikan dengan baik PLE, LLE, PLLE hanya dengan dua parameter ya, dengan hasil yang comparable ya dengan NRTL ya. Jadi untuk ekstrapolasi sangat valid, dapat diaplikasikan untuk molekul yang mempunyai ukuran atau bentuk yang sangat berbeda seperti campuran yang mengandung polimer. Kenapa? Karena dia pakai istilahnya entropik ya. Jadi nanti akan saya bicarakan sedikit apa itu entropic contribution ya. Dapat diaplikasikan untuk campuran yang mengandung air, alkohol. Oke, ini sudah umum ya. Nah sekarang kalau dalam mungkin saya berikan dulu di sini. Ya, kalau dalam hubungan termodinamik kita lihat, karena Len gamma ini kan berhubungan dengan GE ya, excessive energy. GE itu adalah HE min TSE ya. Oke, jadi ini ya. Kalau persamaan regular solution itu adalah SE-nya, ini SE-nya dianggap sama dengan 0 ya. Tidak ada SE ini yang merepresentasikan ukuran molekul. Jadi kalau dia tidak ada efek dari ekses ukuran molekul terhadap ini, sehingga regular. Nah persamaan ini adalah persamaan Margules, Van Laar, Wilson, dan RTL. Konsep ini dipakai ya. Jadi sehingga dia tidak bisa untuk polimer ya. Jadi dia hanya bisa untuk non polimer, karena polimer kan ukuran molekulnya besar. Jadi apalagi solvent dan polimer berbeda ukuran molekul besar, sehingga persamaan ini tidak bisa digunakan persamaan ya. Ya, kemudian ada yang disebut athermal system ya, sistem yang ini dari excess enthalpy aja, excess enthalpy yang memberikan interaksi antar molekul. Jadi A12, A21 keluarnya itu dari excess enthalpy. Kemudian athermal solution itu adalah ini HE-nya 0, nggak ada excess enthalpy. Jadi ini adalah GE min T SE, biasanya campuran antara solvent polimer pakai ini aja ya. Jadi SE kita kan nggak belajar polimer mungkin di sini ya. SE ini adalah excess entropi ya, entropi dipakai ya. Oke, jadi ini ada persamaan namanya Flory-Hagin, persamaan untuk polimer aja ya. Tapi kalau persamaannya dua-duanya ini adalah dua-duanya berpengaruh, berarti solvent polimer ada interaksi, mereka pakai ini ya. Seperti persamaan Uniquake pakai total ya. Jadi Uniquake ini adalah pakai GE HE min T SE. Jadi dua suku ini dipakai. Jadi bisa mengakomodasi interaksi antar molekul, bisa mengakomodasi ukuran molekul. Kita lihat persamaannya, dia ada dua. Ini adalah ini adalah efek SE-nya ya. Ini adalah efek HE-nya ya. Jadi ini. Sehingga persamaannya lebih kompleks. Jadi ukuran molekul pakai Van der Waals volume. Jadi ada jari-jari molekul semua diperhitungkan ya. Untuk mendapat persamaan ini harus ngitung semua molekul, jari-jarinya dihitung untuk fungsional grupnya ya. Oke, jadi ini adalah cukup kompleks persamaannya. Mungkin kalau dengan adanya komputer, program komputer ya, adanya software mungkin nggak masalah. Kita tinggal milih aja persamaan tersebut kalau kita pakai ISIS ataupun apa ya. Kalau dulu sebelum ada ISIS kita harus bikin program dari basic, dari program Fortran ya. Saya disertasi dulu saya harus bikin, karena saya mengembangkan Univac untuk polimer, ya harus bikin di Fortran ya. Karena interaksi molekulnya banyak sekali. Kalau kita pakai Excel mungkin nggak bisa, nanti salah ya. Jadi karena kita harus manual jadinya ya. Kalau kita itu kan harus kita bikin platform program yang oke. Jadi ini adalah efek. Mungkin saudara yang penting paham aja apa kita kan sebagai engineer nanti hanya fungsinya ini Uniquake gini ya. Untuk ini kita bisa gunakan Uniquake. Parameternya juga ada sama ya. Parameternya ada AIJ juga, AIJ berarti A12, A21 ya. Sebagai basis metode ini Univac ini adalah metode Uniquake ini adalah sebagai basis nanti pengembangan Univac. Jadi ini predictive model yang bisa bilang dan ESOP. Ya. Kalau ini kan ada predictive ya. Predictive model itu ada
ESOP ada UNIVAC ya. Ini UNIVAC ini adalah dari UNIVAC. Kalau ESOP ini adalah dari Wilson ya. Ya oke, jadi itu adalah ininya. Oke, sekarang apa fitur beda antara oke, mungkin nanti aja ini ya, sebelum kita ini. Nah, sekarang kalau calculation-nya gimana? Kalau value calculation ya kita tetap pakai bubble P, bubble T ya, JUPI, JUTI atau flash ya. Ya kita tetap pakai apa namanya model. Tinggal kita merubah di sininya ya, asumsinya di Y-nya hubungan antara Y dengan X itu pakai apa ya? Kita kan kemarin hukum Raoult aja ya. YIP sama dengan XI PIZ ya. Sekarang kalau kita lebih apa namanya YIP XI gamma I PIZ ya. Sehingga semuanya ini adalah apa namanya? Tinggal mencari gamma I-nya, bisa dari Wilson, dari dan sebagainya ya. Oke, sehingga saudara harus ya coba nanti buat PXI, coba sekarang aceton water ya, ada aceton water, mungkin sistemnya aceton water. Saudara buat PXI diagramnya pada suhu 60 derajat Celcius mungkin ya, 60 derajat Celcius. Saudara gunakan di apa namanya? Kalau data yang ada di buku, sebentar saya cari buku. Cari bukunya dulu. Berapa? Ya, mungkin salah satu ada pakai TXI diagram, dua adalah sebentar, ini adalah coba nanti saudara buat dua. Ini adalah sistemnya one of the binary system. Saudara ambil aja sama aceton water ya, aceton water buat PXY dan TXY ya. Jadi bagaimana caranya? Sebentar nih saya kasih ini dulu. Ya, nomor 213, saudara tinggal ya, kita buat persamaan Wilson aja dulu ya. Jadi Wilson aja saudara gunakan. Ini Pak, ininya sudah diketahui. Saudara kerjakan, ngambil datanya, pokoknya kita ambil yang data aceton water ya. Jadi aceton water coba. Nah, saudara bisa milih, jadi bubble P buat PXI diagram, kalau parameternya gitu, berarti parameter ini telah diperoleh dari data eksperimen ya. Kita buat untuk Wilson equation ini sudah dicari dari data eksperimen ya. Gimana caranya buat? Coba nanti saya kasih guidance sedikit, kemudian saudara tinggal nanti 12, satunya 12 dan 12-13 ya. Jadi yang NRP genap mungkin 12, yang NRP ganjil 12-13 kerjakan ya. Oke, kita lihat di sini bagaimana cara pengerjaannya. Ya, tentunya saudara sudah dapatkan parameter Wilson ya. Bentar. Kita dapatkan parameter Wilson A12 atau A ya. A21 ya. Ini A disebut di sana ya. A12, A21 misalnya. Kemudian saudara cari persamaan P1 sama P21. Banyak aseton di sini adalah aseton 1, water 2 ya. Kemudian saudara tinggal buat apa? Pakai, kita kan disuruh nyari PXY pada suhu umpamanya yang contohnya 60 derajat
Celcius ya. Berarti kalau suhu 60 derajat Celcius, P1 sat, P2 satnya konstan ya. Sehingga saudara bisa buat di sini. Oh, saya pakai X, pakai apa? Pakai bubble apa pakai Joule ya? Yang gampang itu bubble lebih mudah ya. Jadi saudara bisa pakai bubble P atau Joule ya, atau Joule mana yang? Pokoknya kita pakai bubble ya. Berarti bubble berarti yang given apa? Yang given adalah X dan T-nya udah 60 derajat. X-nya sudah buat tabel nanti ya. Di ini X1 mungkin dari 0, 0,05, 0,1, 0,15 biar bagus gambarnya ya. Sampai 1,0 ya. Nah, di sini saudara hitung P1 sat, P2 satnya konstan ya. Saudara hitung bolehlah di sini P1 sat, P2 sat ya, konstan di sini semuanya, sama semuanya. Karena T-nya sama. Kemudian dari sini saudara bisa hitung gamma 1 ya. Gamma 2 pakai Wilson ya, ln gamma atau kemudian saudara baru hitung P-nya ya. P-nya gimana kalau bubble? P-nya itu adalah sama dengan sigma XI gamma I DI situridin ya. Kemudian dari sini saudara hitung YI ya gimana hitungnya? YI adalah apa? YI sama dengan X atau Y1 ya, gamma 1 sat per P ya, P-nya ini pakai bagi ya. Jadi saudara dapat. Kemudian saudara buat berikutnya buat plot ya. Jadi saudara plot P X Y. Jadi saudara buat P ini adalah X1 Y1. Jadi kita buat gambarnya bagaimana modelnya ya. Modelnya bagaimana ya, pakai garisnya. Yang kedua, kalau yang bubble sama dengan yang bubble T ya juga sama ya. Yang nomor 12.2 itu mencari TXY. TXY berarti di sini adalah pakai bubble T ya. Bubble T tentunya saudara tiap ini adalah karena T-nya berbeda, nanti T-nya berbeda, ininya akan berbeda-beda. Harus iterasi ya, lebih kompleks ya. Masing-masing atau saudara iterasi. Coba yang ini dulu atau PXY dulu ya, nanti mungkin setelah itu baru T-nya ya. Oke, mungkin semua PXY dulu nanti biar mudah ya. Kita beri waktu apa namanya? Sekitar 15 menit ya. Coba dikerjakan ya. Oke, bisa dipahami? Siapa? Oke, coba dikerjakan sekarang ya. Mungkin nanti salah satu presentasikan atau ini aja dulu yang 12 berapa tadi? Yang PXY dulu ya, nanti untuk itu biar karena itu lebih gini biar nggak bingung.